Every night at dinner, I'll be there. Every birthday party, I'll be there. Every Christmas, I'll be there. Teman-teman udah lihat kan segala jenis matematika yang bertebaran di sekitar daerahku? Mungkin ini saatnya aku mengerjakan tugas yang diberikan Pak J. Ngomong-ngomong, perkenalkan, nama aku Dewi Eperwati dari kelas 11 4. Jadi tanpa babi bu lagi, let's get started. Halo teman-teman semuanya, jadi mari kita bahas soal ulangan harian bab 2 yang lingkaran. Ini beberapa jawabannya sudah aku tandain untuk menentukan yang mana sih jawaban yang udah benar. Jadi kita tinggal menentukan bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Di sini diketahui pada gambar di samping jika sudut CAD dan sudut CBD adalah siku-siku, maka besar ADB adalah ini guys. CAD dan CBD itu siku-siku. Dan ini merupakan sudut pusat. Sudut pusatnya ini besarnya 130 derajat, yaitu sudut pusat AOB. Untuk mencari ADB, kita akan menggunakan teorema ke-7 yang mana sudut keliling yang saling berhadapan itu besarnya 180 derajat. Untuk itu kita cari dulu sudut keliling, besar sudut keliling dari sudut pusat AOB yaitu ACB nih. Sudut keliling sama dengan 1/2 dari sudut pusat guys. Maka 1/2 dikali dengan 130 sama dengan 65 derajat. Kita tahu kalau sudut yang ini besarnya 65 derajat. Selanjutnya kita cari yang ini. Kita tinggal buat saja. 180 sama dengan 65 derajat ditambah kita anggap aja X. Maka X sama dengan 180 dikurang 65. X sama dengan 115. Gitu teman-teman. Mudah kan? Mudah dong. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika besar BOC sama dengan 100 derajat, maka besar sudut OAC adalah, kita tahu ini BOC, ini BOC. Yang dicari itu OAC. OAC. Maka yang dicari sudut yang ini guys. Kita tahu kalau dua ini tuh sudut berpelurus, berarti kalau ini 100, ini 80. Mengapa? Karena sudut ini nih 180 derajat. Jadi kalau misalnya dibagi dua, kayak ini 100 berarti 180 kurang 100 hasilnya 80 derajat. Itu teman-teman. Kita tahu kalau ini 80 derajat, ini dan ini otomatis sama. Sudut OAC dan OCA itu otomatis sama karena ini merupakan segitiga sama kaki ya teman-teman. Karena ini jari-jari. Otomatis sudut yang ini sama. Nah, kalau begitu kita tahu nih. Kita tahu kalau misalnya segitiga itu kan totalnya luasnya itu 180 derajat ya. Berarti cara menemukan sudut OAC itu kita anggapan sudut OAC dan sudut OCA itu X ya. X. Maka sudut segitiga sama dengan 80 derajat ditambah X tambah X 180 sama dengan 80 ditambah 2X. Maka 80 dikurang 80 sama dengan 2X. Ini 100 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 50 derajat. Gitu ya teman-teman. Mudah bukan? Mudah dong, 50 derajat. Selanjutnya yang nomor 3. Diketahui sudut AOB sama dengan 78, maka sudut ACB sama dengan AOB. Kita tahu ini yang 78 derajat. Maka ACB
ACB. Nah, ini mudah sekali teman-teman. Ini merupakan sudut keliling dan sudut pusat ya. Karena dia menghadap pada busur yang sama, yaitu busur AB. Maka untuk kita menentukan sudut ACB, tinggal mengikuti aturan sudut pusat sudut keliling, yang mana sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. 1/2 dari AOB. 1/2 dari 78 adalah 39 derajat. Benar ya? Jawabannya B. Next, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Nilai X adalah, ini juga menggunakan teori sudut pusat dan sudut keliling ya teman-teman. Kita masukkan aja. Sudut ACB sama dengan 1/2 AOB. 1/2 sudut AOB nya itu 2X ditambah 10. Sudut ACB nya 34 derajat. Lalu kita, oh ini agak sempit ya, kita geser. Maaf ya teman-teman. Oke, jadi 34 dikali 2, karena ini kita bawa ke sini ya. Oke ya. Dikali 2 sama dengan 2X ditambah 10. 34 dikali 2 itu 68. Lalu ini 2X ditambah 10. 68 dikurang 10 sama dengan 2X. 58 sama dengan 2X. Maka kita bisa menemukan X-nya. X sama dengan 58 dibagi 2, atau X sama dengan 29. Begitu ya teman-teman. Yeay, 29. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm, panjang busur AB adalah busur AB. Ini ya teman-teman, kita akan mencari panjang busur AB. Jadi kita akan menggunakan rumus PBAB atau panjang busur AB sama dengan sudut alfa per 360 derajat dikali keliling lingkarannya teman-teman, keliling lingkaran. Maka kita masukkan, kalau sudutnya itu 45 derajat, 45 dibagi 360 derajat, kalau nggak salah itu 1/8 ya teman-teman. 1/8 dikali dengan keliling lingkaran itu 2πr. Kita sambung di sini ya. Jadi 1/8 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7. Nah ini 7 dengan 7 nya bisa kita coret. Ini 8 dengan 22 bisa kita coret. Ini 11, ini jadi 4, coret-coret juga, ini jadi 2. 11 dibagi 2, 5,5 ya teman-teman, sentimeter. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan kembali gambar soal nomor di atas. Luas juring AOB adalah, nah kita disuruh mencari luas juringnya sekarang teman-teman. Jadi caranya hampir mirip, hanya saja keliling diganti dengan luas lingkaran. Luas juring LJ AB sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Kita masukkan tadi 360 itu 1/8 ya teman-teman. Jadi kita langsung masukkan 1/8 dikali dengan luas lingkaran itu pi r kuadrat. 1/8 dikali dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini kita coret, ini juga kita coret di 11, ini jadi 4 ya teman-teman. 4. Sebentar kita geser. Nah ini 11 dikali 7, 11 dikali 7 dibagi 4, ini
ini hasilnya jadi 19,25 ya teman-teman. Kita next ke soal selanjutnya. Wow, soal ini agak tricky ya teman-teman. Bisa lihat, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di bawah, AB dan AC adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O. Jika OA sama dengan 100 cm dan OB 60 cm, tentukan luas layang-layang OBAC. Mari kita mulai. Jadi pertama-tama kita tulis dulu angka-angka yang udah ada atau udah kita dapetin di soalnya. Sudut OB itu 60 cm dan sudut OA 100 cm. Kita tandai dulu. Nah, ini 100 cm. Sekedar info teman-teman, kalau misalnya ada garis yang menyinggung sudut keliling lingkaran, itu dia pasti besar sudutnya 90 derajat. Otomatis ini adalah sudut siku-sikunya teman-teman. Untuk mencari dari AB, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya teman-teman. Kita cari dulu teorema Pythagoras. AB sama dengan akar OA kuadrat dikurangi dengan OB kuadrat. Kita masukkan saja. OA itu 100 cm dikurang dengan 60 kuadrat 100 itu dikurang 36, ini akan menghasilkan 64 ya teman-teman, 80 cm. Sebenarnya kalau kalian teman-teman udah tahu teorema Pythagoras, hafalannya itu bisa langsung jawab ya teman-teman, karena ini merupakan segitiga istimewa yang mana ini 6, 10, 8. Udah pasti kalau ini 60, ini 100, ini 80 cm. Nah, kita sudah dapat OB dan OA-nya. Dari sini kita akan cari luas dari segitiga OAB ini. Setelah kita dapat luas segitiga OAB, baru kita bisa dikali 2 dengan sudut AOC ini. Mengapa? Karena ini tuh merupakan segitiga yang sama ya teman-teman. Ini segitiga sama. Jadi untuk mendapat luas keseluruhan tinggal dikali 2 saja dari luas segitiga ini. Kita akan cari luas segitiganya dari OBA. Luas segitiga OBA sama dengan alas kali tinggi per 2. Alasnya di situ adalah OB, dikali tingginya adalah BA, dibagi 2. OB itu 60 dikali 80 dibagi 2. Kita kali dibagi. Ini 30, 3 kali 8 udah 40 ya. 2400 cm kuadrat. Ini merupakan luas dari segitiga OBA. Nah, untuk cari luas OBAC sama dengan 2 dikali luas OBA. Maka kita dapat 2 dikali 2400 sama dengan 4800 ya teman-teman. Nah, dapat deh. Benar ya teman-teman, 4800. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Ini ya soalnya. Di sini diketahui bahwa ruas garis AB merupakan garis singgung persekutuan. Jari-jari lingkaran kecil 6 cm dan jari-jari lingkaran besar 9 cm. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 25 cm, panjang garis singgung AB adalah, nah kita disuruh mencari garis singgung lingkaran ini. Ini merupakan garis singgung persekutuan dalam ya teman-teman, karena dia tuh berada di dalam. 6 cm ini berarti kita diketahuinya ini ada
R kecil itu 6 cm, R besar itu 9 cm. Lalu tadi diketahui juga jika jarak kedua titik pusat lingkaran berarti jarak OP-nya ini, OP sama dengan 25. Maka kita disuruh mencari D atau persekutuan dalamnya. Kita gunakan rumus D sama dengan akar OP kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Kita masukkan saja ya. Nah, OP tadi berapa? 25 cm 25 cm kuadrat dikurangi R ditambah R, 9 ditambah 6 cm 9 ditambah 6 kuadrat. 25 kuadrat itu 625 dikurangi 9 tambah 6 itu hasilnya 15 ya. Maka 625 dikurangi 225 hasilnya itu akar 400 ya teman-teman. Akar dari 400 adalah 20 cm. Maka hasilnya 20 cm ya teman-teman. Yap, benar 20 cm. Kita lanjut ke nomor 9. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 24 cm dan 4 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis persekutuan luar. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya, tapi ini adalah garis singgung persekutuan luar. Kita mulai teman-teman. Kita buat di pinggir aja kayak tadi. L sama dengan, kita tulis yang diketahuinya dulu ya teman-teman. Diketahui ada R 24 cm, R 4 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran, karena itu tuh berarti jarak antara pusatnya itu jari-jari besar ditambah jari-jari kecil ditambah jarak terdekatnya ya teman-teman. Jadi kita masukin aja, anggap PQ ya, ini PQ jarak antara kedua pusat lingkaran 24 ditambah dengan 4 cm ditambah dengan 2, berarti ini hasilnya 30 cm ya teman-teman. 24 ya. Nah, kita lanjut ke rumusnya. Sini akar OPQ kuadrat dikurangi dengan, kalau luar itu dikurang ya teman-teman, kuadrat. Kalau barusan yang dalam itu kan ditambah, kalau yang luar itu dikurang. Kita masukkan yang sudah diketahui. Barusan itu 30 kuadrat dikurangi dengan R dikurangi R tadi 24 dikurangi dengan berapa ya? 4 ya kalau nggak salah. Lalu kita masukkan ya teman-teman, 3 kali 3 900 dikurangi dengan 20 kuadrat. Nah, 900 dikurangi dengan 400. Teman-teman, hasilnya itu 500. Yang mana akar 500 ini itu dapat kita ini sederhanakan jadi 100 dikali 5 atau hasilnya ada 10 akar 5 cm. Begitu ya teman-teman. Kita sudah dapat hasil dari yang nomor 9. Maaf ya teman-teman, jauh sekali ini dengan ini ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui segmen 4 tali busur ABCD dengan AE 4 cm, AC. Oke, karena ini udah diketahui semuanya, kita masukin dulu apa saja yang sudah diketahui ya. Yang pertama itu ada AE. AE 4 cm berarti ini 4 cm. Selanjutnya ada AC 20 cm, AC.
Berarti antara ini dengan ini ya. Itu 20. Lalu kita tahu kalau misalnya cara mendapatkan hasil dari AB kali CD ditambah AD kali BC itu menggunakan teorema 5 yang mana kita pakai warna lain aja. Saya bosan dengan warna monoton ini. Oke. AB dikali CD ditambah AD dikali BC sama dengan AC dikali BD. Jadi perkalian antara dua sudut yang berhadapan ini hasilnya sama dengan perkalian antar diagonalnya, teman-teman. Begitu ya. Karena ini tidak diketahui, maka kita menggunakan AC kali BD. Yang mana AC udah diketahui, kita tinggal mencari BD. Nah, kita masukkan dulu ya AC 20 cm. Nah, untuk mencari BD gimana nih? Kita akan menggunakan teorema 6, teman-teman. Yang mana teorema 6 itu ini ya. AE dikali dengan EC sama dengan BE dikali ED. Begitu ya, teman-teman. AE kali EC sama dengan BE kali ED. BE. Wah, maaf teman-teman, saya ada kekeliruan. Jadi yang 9 cm itu BE. Astaga, sepertinya saya sudah ngantur ini, saya ngantuk sekali. BE ini 9 cm ya, teman-teman. 4 ini, kalau ini 20, ini 4, berarti 20 dikurangi 4 berarti ini berapa? 16 cm ya, teman-teman. 4, 16, ini 9, tinggal kita cari ED nya. Kita tahu AE itu 4 dikali dengan EC 16 sama dengan BE itu 9 dikali ED. 4 kali 16 dibagi 9 sama dengan ED. Kalau tidak salah ini akan menghasilkan sekitar 7,1 ya, teman-teman. 7,1 cm. Nah, baru kita mencari dari total BD. Berarti BD sama dengan ED ditambah BE. 7,1 ditambah 9 itu hasilnya sekitar 16,1 ya. 16,1 baru kita bisa masukkan nih ke sini. BD udah diketahui 16,1. Maka 20 kali 16,1 hasilnya sekitar 322,2 cm ya, teman-teman. Atau ini tuh sebenarnya 7,111 gitu, 16,11, jadi hasilnya bisa 322,2 atau 322,22 cm. Ini sesuai dengan apa yang diminta dengan gurunya ya, teman-teman. Nah, iya, benar sekali. Hasilnya sama. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jadi ini merupakan sudut yang berpelurus, teman-teman bisa dilihat. Berarti ini 180 kurang 64. 180 dikurangi dengan 64 itu hasilnya 116 ya, teman-teman. 116. Nah, dari sini kita bisa lihat ada segitiga. Segitiga itu kan total sudutnya 180 derajat ya. Jadi untuk mencari ABD itu kita tinggal menggunakan 180 dikurangi dengan sudut ini 24 cm ADB dikurangi dengan 116. Maka hasil dari sudut ABD itu 180 dikurangi 24 dan dikurangi 116 itu hasilnya 40 cm ya, 40 derajat ya, teman-teman. Oke, itu soal nomor 11 dan akhirnya kita sampai pada penghujung soal ya, saudara-saudara, yaitu soal nomor 12. Pada lingkaran tersebut besar AOD sama dengan 82 derajat dan BOC sama dengan 76 derajat. Besar BEC adalah
Jadi ini tuh menggunakan rumus dari sudut saling berpotongan di dalam lingkaran, yang mana untuk mencari sudut BEC berarti itu tuh setengah AOD, sudut AOD ditambah dengan sudut BOC. Cerang 1/2, sudut AOD itu 82 ditambah dengan 76, maka 1/2 dikali 158. Nah ini hasilnya 79 derajat ya teman-teman. Yeay, selesailah pembahasan soal kita.